kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kita harus selalu meningkatkan kualitas iman dan tauhid di hati kita dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kebaikan-kebaikan agama kita disempurnakan, dijadikannya selalu bertambah dan semakin sempurna. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, mendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga di kesempatan Kamis pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ikhwatal Islam, sahabat Roja dimanapun Anda berada, insya Allah saat lagi kita akan simak dan ikuti pelajaran dan bimbingan ilmiah bersama guru kita Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala, langsung dari studio mini di kediaman beliau di Kendari. Dan kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Fawaid. Seperti apa dan bagaimana kita simak kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik dan karunia-Nya bagi kita untuk tetap selalu berpegang teguh dengan agamanya, selalu meniti jalannya yang lurus, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan semua nikmat dan kebaikan ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu secara online dalam lanjutan kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di permasalahan akidah dan tauhid. Kita sampai di pembahasan yang diberi judul di sini Al-Haulu wal Quwwatu Billahi Wahdahu. Segala daya dan kekuatan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Di sini pembahasan yang tentu sangat menekankan tentang tauhid dan bagaimana menjadikan hati kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu memperbaiki tawakal kita kepadanya, bagaimana kita menyikapi sebab dan kenapa kita tidak boleh bergantung kepada sebab dalam menjalankan perkara-perkara yang kita butuhkan dalam hidup kita, dan kenapa kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan segala sesuatu, dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan yang mulia bagi orang yang bersandar hati dengan benar kepadanya, bertawakal dengan benar kepadanya, dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar hati dengan benar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi
segala urusannya. Baik. Kita akan baca penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Kata beliau, laisa fil wujudi al-mumkini sababun wahidun mustaqillun bit-ta'thir. Tidak ada satupun yang ada ya, tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini dari kalangan makhluk sebab ya yang bisa berdiri sendiri dalam menghasilkan pengaruh dalam mewujudkan akibat. Ada sebab yang Allah Subhanahu wa taala apa yang diterangkan dalam syariatnya, atau sebab-sebab yang kita dapatkan dari hasil percobaan sebagai manusia, tapi tetap sebab ini akan bergantung dengan sebab lainnya. Tidak akan bisa berdiri sendiri untuk menghasilkan pengaruh yang diinginkan atau dampak yang diinginkan. Bal la yu'athiru sababunil battata illa bindimami sababin akhar ilaihi wa intifa'i mani'in yamna'u ta'thirah. Bahkan satu sebab sama sekali tidak akan bisa menghasilkan dampak, tidak akan bisa mendatangkan akibat yang diinginkan, kecuali dengan bergabungnya sebab lain, kecuali dengan ditambahkan sebab lain kepadanya, dan juga dihilangkan penghalang yang menghalangi dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari sebab itu. Ini muqaddimah, ya, pembukaan yang tentu merupakan perkara yang kita yakini sebagai orang yang beriman, ya, karena yang maha kuasa untuk menciptakan sebab dan menentukan akibat dari segala sesuatu cuma Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan dia tentu tidak butuh kepada yang lain ketika menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Baik. Kata beliau, wa hadza fil asbabil masyhudati bil iyan. Ini berlaku untuk semua sebab-sebab yang bisa kita persaksikan dengan mata kita. Ya, ini sebab-sebab yang dalam perkara-perkara yang merupakan kasat mata, perkara yang kasat mata, terlihat dengan mata kita. Tapi bagaimana dengan sebab-sebab yang maknawi yang tidak terlihat? Kata beliau, wa fil asbabil ghaibati wal asbabil ma'nawiyati kata'thiri syamsi fil hayawani wan nabati fa innahu mauqufun ala asbabin ukhar. Maka demikian juga dalam sebab-sebab yang gaib yang tidak terlihat, tidak kasat mata, sebab-sebab maknawi. Ya, contoh seperti pengaruh matahari terhadap makhluk hidup, terhadap tumbuh-tumbuhan. Ini juga mauquf, tergantung dari sebab-sebab yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri juga. Min wujudi mahallin qabil. Misalnya, ya, adanya tempat yang memang bisa menerima pengaruh matahari itu pada diri hewan atau tumbuhan tadi. Wa asbabin ukhara tandamu ila dzalika sabab. Dan juga ada sebab-sebab yang lain yang ditambahkan dengan sebab lain, sebab tadi. Ya, sebab-sebab lain yang digabungkan dengan sebab tadi. Wa kadzalika husulul waladi mauqufun ala iddati asbabin ghairi wat'il fahl. Demikian pula misalnya lahirnya anak. Ya, tentu di antara sebabnya adalah ada hubungan intim. Tetapi kata beliau di sini mauqufun juga, lahirnya anak atau datangnya anak ini tergantung dari beberapa sebab lain selain dari adanya hubungan intim ya antara laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina kalau hewan. Bukan hanya sekedar hubungan intim, tapi ada sebab-sebab yang lain. Ya, karena kita tahu ada hubungan intim yang tidak menghasilkan anak, berarti ada sebab lain yang harus dipenuhi untuk bisa menghasilkan
akibat yakni datangnya atau lahirnya anak ini. Wa kadzalika jami'ul asbabi ma'a musabbabatiha. Maka dan demikianlah semua sebab yang ada di dunia ini bersama dengan musabbabat, yakni dampak atau akibat yang diinginkan. Tidak akan bisa terjadi dengan satu sebab yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan sebab yang lain. Fakullu ma yukhafu wa yurja minal makhluqati fa'a'la ghayatihi an yakuna juz'a sababin ghairu mustaqillin bitta'thir. Maka dengan ini berarti kesimpulannya, semua yang kita takutkan dan kita harapkan dari makhluk, apa saja, kita mengharapkan pemberian dari makhluk, kita harapkan pertolongan dari makhluk, kita takutkan makhluk mencelakakan kita, kita takutkan makhluk itu menyerang dan melukai kita. Apa saja yang kita takutkan dan kita harapkan dari makhluk, maka setinggi-tingginya puncak dari kemampuan makhluk ini memberikan apa yang kita harapkan atau dijauhkan dari apa yang kita takutkan darinya, setinggi-tingginya adalah atau maksimal yang bisa dilakukannya adalah dia sebagai juz'a sababin, satu bagian dari sebab yang tidak bisa berdiri sendiri untuk memberikan pengaruh tadi. Ya, apapun yang kita harapkan dari makhluk, karena kita mengharapkan ada imbalan dari makhluk. Pertama, kalau dia tidak punya imbalan tersebut, kita tidak akan dapat. Kalau dia punya imbalan tersebut, tapi ternyata Allah tidak menghendaki, ternyata imbalan tersebut diambil orang lain, ternyata ketika dia sudah ingin berikan kepada kita, akhirnya dia menahannya. Intinya banyak sebab yang menjadikan apa yang kita cari tersebut tidak sampai di tangan kita. Kita ingat sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan. Jadi semua yang diinginkan oleh makhluk, semua sebab yang bisa dilakukan oleh makhluk tetap bergantung dari apa yang Allah kehendaki. Karena kalau Allah takdirkan ada penghalang, maka akan terhalang, tidak akan terjadi hal tersebut. Baik. Wala yastaqillu bita'thiri wahdahu duna tawakkufi ta'thiri ala ghairihi illallahul wahidul qahar. Maka ya, atau dan tidaklah bisa berdiri sendiri dalam memberikan pengaruh atau menghasilkan akibat yang diharapkan. Tidaklah bisa berdiri sendiri dalam hal ini satu-satunya tanpa tergantung dari tanpa pengaruh itu tergantung dari selainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Al-Wahid Al-Qahar, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya, yang Maha Esa lagi Maha Kuat dan Maha Perkasa. Yang kehendaknya menembus segala sesuatu. Fala yambagi an yurja wala yukhafa ghairuhu, maka tidak pantas untuk diberikan pengharapan dan rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita melatih hati kita untuk meyakini tauhid yang sesungguhnya. Kalau kita tahu memang kita diperbolehkan melakukan sebab, ya, tentu sebab yang disyariatkan oleh Allah atau sebab yang memang benar-benar merupakan sebab berdasarkan percobaan yang dilakukan manusia, pengalaman yang dilakukan oleh manusia. Tapi kita tidak boleh bergantung kepada sebab tersebut disebabkan akan apa yang diterangkan di sini. Tidak ada satu sebab pun dari urusan-urusan dunia yang bisa berdiri sendiri tanpa bergantung dengan sebab yang lain. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, ya, memberikan pengaruh, memberikan apa yang kita inginkan tanpa bergantung dengan sebab yang lain. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka kata beliau di sini,
Makanya tidak pantas untuk kita berikan pengharapan kita yang sepenuhnya dan rasa takut kita kecuali hanya kepada Allah. Karena apa yang kita harapkan pada makhluk, kalaupun dia ingin bisa berikan, tetap harus tergantung dengan sebab yang lain. Apa yang kita khawatirkan, takutkan dari makhluk, ya, kalaupun makhluk itu mengaku bisa melindungi kita dari hal tersebut, menjauhkan kita darinya, tetap tergantung dari sebab yang lain. Ya, dia melindungi kita. Misalnya kita ada orang yang berlindung kepada makhluk. Contoh seperti di zaman jahiliyah. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya beberapa orang dari kalangan manusia berlindung kepada beberapa dari kalangan jin yang itu semakin menambah keburukan, menambah dosa mereka. Dulunya orang-orang di zaman jahiliyah ketika melewati sebuah lembah yang angker, misalnya tempat yang angker, mereka akan berlindung kepada jin tersebut, bukan berlindung kepada Allah karena jahil. Ya. Mereka mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Aku berlindung dengan jin yang merupakan pimpinan yang ada di lembah ini dari kalangan, dari gangguan jin-jin bawahannya yang jahil. Ya. Jadi dia berlindung dengan atasan jin tersebut supaya jin-jin yang menjadi bawahannya tidak mengganggu dirinya. Baik. Sekarang perlindungan ini belum tentu dia dapatkan. Karena bisa jadi di situ ada jin lain. Bisa jadi jin lain ini ternyata pimpinannya lebih kuat. Dia dilindungi dari jin tersebut, tidak akan diganggu dia, dan dia akan mungkin bisa mengatasi anak buahnya atau kaumnya. Tapi jin yang lain ini tiba-tiba datang ke situ, bahkan bisa menyerang jin ini, kemudian berganti kekuasaan ketika dia sedang berada di situ. Atau mungkin terjadi ada lagi jin yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Bagaimana mungkin dia akan selamat? Ya, karena satu sama lain pasti ada yang lebih kuat. Tapi kalau dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Kuasa melindunginya dari semua yang ada, semua makhluk. Ya. Seperti yang kita disyariatkan untuk membaca zikir ketika mampir di tempat-tempat yang angker seperti ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan atau kejahatan makhluknya yang jahat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya, ucapan para jin yang disebutkan di dalam surat Al-Jin, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan kami meyakini bahwa kami tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan tidak akan bisa melemahkannya dengan lari darinya. Kita mau lari kemanapun, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk bisa menjangkau kita. Ya, dengan kekuasaan dan kekuatannya yang maha sempurna. Maka ini akibatnya kalau kita bersandar kepada makhluk sehingga tidak ada yang pantas untuk kita berikan pengharapan kita dan rasa takut kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik. Kata beliau selanjutnya, wa hadza burhanun qat'iyyun ala anna ta'alluqar raja'i wal khaufi bi ghairihi batil. Maka ini merupakan burhan, merupakan dalil argumentasi yang sangat kuat, yang pasti, yang menunjukkan bahwa menggantungkan pengharapan dan rasa takut kepada selain Allah itu adalah batil. Makanya orang-orang yang beriman selalu dipuji dalam Al-Quran karena mereka selalu menggantungkan pengharapan dan rasa takut mereka kepada Allah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan dan selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang orang-orang soleh yang dijadikan sembahan-sembahan selain Allah ini, yang diseru selain Allah, mereka ini justru berlomba-lomba mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Jadi mereka hanya menggantungkan rasa takut dan pengharapannya kepada Allah.
Karena menyandarkan rasa takut dan pengharapan kepada selain Allah ini adalah batil. Karena makhluk yang kita sandarkan rasa takut dan pengharapan kita ternyata tidak bisa memenuhi hajat kita. Paling tinggi, paling maksimal dia hanya sebagian dari sebab. Dan masih butuh sebab-sebab yang lain. Ya, maka kalau kita bersandar kepada satu, bagaimana sebab yang lain? Harusnya kita bersandar kepada semua sebab. Padahal semua sebab yang ada ini masih juga bergantung dengan kehendak Allah. Yang harusnya dengan ini kita berpikir dengan akal sehat, berarti ketergantungan kita, pengharapan kita hanya kita sandarkan kepada Allah. Dengan itu semua beres permasalahan kita. Karena kita bersandar kepada yang menciptakan sebab, yang menentukan akibat, yang maha kuasa memberikan pengaruh dengan sendirinya tanpa butuh kepada yang lainnya. Inilah penyandaran hati orang yang beriman dan inilah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah. Ya, kebutuhanmu bukan kepada makhluk, butuh kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, fa innahu law furida anna dzalika sababun mustaqillun wahdahu bit-ta'thiri lakanat sababiyatuhu min ghairihi la minhu. Karena sesungguhnya misalnya lau furidha, seandainya dianggap ada sesuatu yang merupakan sebab tersendiri. Misalnya, dan ini tidak ada. Seandainya saja ada sesuatu yang dia itu sebab yang bisa berdiri sendiri menentukan pengaruh, menentukan akibat. Ya, misalnya ada makhluk yang seperti ini dan ini tidak ada ya. Seandainya ditakdirkan ada, dianggap ada, maka tetap saja lakanat sababiyatuhu min ghairihi la minhu. Tetap saja menjadikannya sebagai sebab itu bukan juga dari dirinya sendiri. Dari selainnya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia sebagai sebab. Sampai pun dia sebab yang berdiri sendiri tapi untuk menjadikan dia sebagai sebab sehingga bisa memberikan pengaruh ini tetap itu ditentukan oleh selainnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lahu min nafsihi quwwatun yaf'alu biha. Maka sebab ini tidak ada pada dirinya kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Fa innahu la haula wala quwwata illa billah. Maka sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Subhanallah, disinilah sebabnya kenapa selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah itu merupakan sebab yang paling besar untuk bisa mendatangkan apa yang kita inginkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْأَسْبَابِ أَنْفَعُ مِنَ الدُّعَاءِ وَلَا أَبْلَغُ فِي حُصُولِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ. Tidak ada satupun dari sebab-sebab yang ada yang lebih bermanfaat dibandingkan doa dan lebih besar pengaruhnya dalam mendapatkan apa yang kita inginkan dibandingkan doa. Kenapa? Di dalam doa itu kita bersandar langsung kepada yang maha kuasa menentukan sebab dan akibat. Demikian pula tawakal tadi, penyandaran hati yang benar kepada Allah. Kan disebutkan di ayat yang tadi kita bacakan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar hati dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Maksudnya di sini menjadikan hati kita yakin bahwa hanya dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan tentu tetap kita diperbolehkan melakukan sebab yang dibenarkan di dalam syariat tapi tanpa penyandaran kepada sebab tersebut. Kalau kita bersikap dengan seperti ini, tawakal yang benar melakukan sebab, itu pun sebab-sebab yang sesuai dengan keridhaan Allah, maka dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan di ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya, akan memudahkan segala urusan-urusannya. Makanya di sini kita melatih hati kita untuk selalu bersandar kepada Allah.
Ya, itulah sebabnya dalam Al-Qur'an tawakal yang benar itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran kita. Ini adalah simbol utama tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah yang merupakan Rabb yang maha menguasai wilayah timur dan wilayah barat. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar selain Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai tempat bersandarmu, tempat mengembalikan segala urusanmu. Nah, fa innahu la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Fa huwallazi biyadihil haulu kulluhu wal quwwatu kulluh, maka Dialah Allah yang di tangannya lah segala daya. Ya, di tangannya lah daya seluruhnya, sebagaimana di tangannya lah kekuatan semuanya. Fal haulu wal quwwatu allati yurja li ajlihimal makhluqu wa yukhafu innama huwa lillahi wa biyadihi fil haqiqah. Maka segala daya dan kekuatan yang menjadi sebab kita berharap atau takut kepada makhluk, ternyata semuanya itu, keduanya itu, daya dan kekuatan, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Semuanya adalah milik Allah dan di tangannya semata-mata pada hakikatnya. Fa kaifa yukhafu wa yurja man la haula lahu wala quwwah? Maka bagaimana setelah itu kita merasa takut, kita berharap atau merasa takut kepada makhluk yang tidak punya daya dan kekuatan? Ya, kenapa tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang segala daya dan kekuatan adalah miliknya dan ada di tangannya semata-mata? Ya. Jadi di sini manusia memang perlu merenung supaya dia melatih hatinya untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ingat, kita selalu ingat ya, bahwa bibit utama kesyirikan itu adalah ketika seseorang bergantung berlebihan kepada selain Allah. Seperti yang pernah kita nukilkan pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin, wabil jumlah fa asasyu syirki wa qaidatahu allati buniya 'alaiha fa asasu syirki wa qaidatuhu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Kesimpulannya, landasan kesyirikan, fa aslu syirki, pokok kesyirikan dan landasannya yang semua syirik dibangun di atasnya adalah ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan kita meyakini penjelasan sederhana ini, dengan kita merenungkan makna zikir la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini bisa mengikis kesyirikan di hati kita dari akar-akarnya untuk hilang semuanya, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, baik. Kata beliau selanjutnya, bal khauful makhluqi wa raja'uhu ahadu asbabil hirmani wa nuzulil makruhi biman yarjuhu wa yakhafuhu. Bahkan bukan tidak pantas saja kita takut dan berharap kepada makhluk yang dia tidak punya daya dan kekuatan, yang harusnya ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah, miliknya lah semua daya dan kekuatan. Bukan hanya ini saja keburukannya. Bahkan takut kepada makhluk dan berharap kepada makhluk, ini salah satu sebab yang justru menjadikan kita terhalang mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi jangan kita menyangka, ya, kalau orang itu salah mengharapkan pengharapan dan ketakutannya, dia arahkan, bersandarkan kepada makhluk, lantas berarti dia dapatkan itu. Sama sekali tidak. Justru ini menjadi sebab kita terhalang mendapatkan apa yang kita inginkan, dan justru kita akan ditimpa apa yang kita takutkan karena kita mengharapkan makhluk dan takut kepadanya. Salah menempatkan, ini menjadi musibah. Apalagi ini masalah tauhid. Masalah yang paling, kewajiban kita yang paling besar, perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Sebagaimana kesyirikan adalah perkara yang paling Allah benci, paling murkai, berarti Allah akan berikan akibat yang paling buruk bagi orang yang melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi justru apa yang kita harapkan semakin jauh
Dan apa yang kita takutkan semakin menimpa diri hamba tersebut kalau dia menempatkan rasa takut dan pengharapannya kepada makhluk. Baik, bagaimana itu? Fa innahu ala qadri khaufika min ghairillahi yusallatu alaika. Karena sesungguhnya sesuai dengan kadar rasa takutmu kepada selain Allah, kepada makhluk itu, Allah justru menjadikan kamu dikuasai, ditundukkan oleh makhluk tersebut. Orang yang takut kepada makhluk, takut kepada hantu, takut kepada jin, justru Allah jadikan jin ini semakin kuat untuk menundukkan dirinya. Dan makhluk kalau sudah menguasai kita, dia akan memperlakukan kita seenaknya. Dia akan semakin menjerumuskan kita dalam kehinaan, dalam keburukan. Padahal itu justru yang kita ingin hindari. Ya. Wa ala qadri rajaika li ghairihi yakunul hirman. Sebagaimana sesuai dengan kadar pengharapanmu kepada selain Allah, sesuai dengan itulah Allah menghalangi kamu dari mendapatkan apa yang kamu inginkan atau kamu harapkan tadi. Ingat, semua kekuasaan ada di tangan siapa? Di tangan Allah. Kalau perkara yang sepenting ini salah kita arahkan, sudah Allah berikan sebaliknya. Apa yang kita harapkan akan justru dihalangi kita. Apa yang kita takutkan, ketika tempatkan kepada makhluk, maka justru itu akan menimpa kita karena Allah jadikan makhluk itu semakin menguasai kita, semakin mempermainkan kita, semakin menghinakan kita. Kita akan semakin jauh dari kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Nah, wa hadza halul khalqi ajma'ih. Wa in dhahaba an aktsarihim ilman wa halan. Fama sya'allahu kana wala budda wa ma lam yasha' lam yakun walau ittafaqat alaihi al-khaliqah. Maka ini adalah keadaan semua makhluk. Meskipun ini hilang dari kebanyakan mereka pemahaman atau mengamalkan keadaan ini, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itulah yang akan terjadi dan itu pasti. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Meskipun semua makhluk sepakat untuk melakukan hal tersebut. Ya, tadi hadis yang kita bacakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ketahuilah semua makhluk, semua umat manusia, meskipun mereka bersatu padu, bersama-sama, kompak untuk memberikan kebaikan bagimu, mereka tidak akan mampu memberikan kebaikan itu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan, kamu akan dapatkan kebaikan itu. Sebaliknya, kalaupun mereka bersatu, kompak semuanya bersama-sama, ingin menimpakan keburukan bagimu, mereka tidak akan bisa menimpakan keburukan itu kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa keburukan itu akan menimpamu. Jadi semua tergantung dengan kehendak Allah. Masya Allahu kana wala budda. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan itu pasti. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Walau ittafaqat alaihil khaliqah. Meskipun semua umat manusia bersatu untuk melakukannya. Tapi kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allah, ini faedah ya, yang berhubungan dengan mengimani kalimat la haula wala quwata illa billah. Faedah yang berhubungan dengan mengimani takdir Allah. Segala ketentuan Allah yang itu pasti berlaku. Ternyata masalah ini sangat erat kaitannya dengan menyempurnakan dan memurnikan tauhid dan penghambaan diri kita, ketundukan diri kita semata-mata kepada Allah, menggantungkan segala pengharapan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan kepada makhluk. Alhamdulillah, selesai pembahasan masalah ini dari yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita mengambil pelajaran tentu saja untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan tauhid kita, meningkatkan akidah kita, ya. Kemudian meningkatkan segala kebaikan-kebaikan kita dalam urusan agama ini, utamanya masalah iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat dan kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin antum sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
Wafik barakallah Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya di kesempatan pagi hari ini yang menyimak pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk dari Saudara Arif di Jember yang bertanya, Ustadz, bagaimanakah caranya agar kita tetap istiqomah dan berpegang teguh dengan akidah dan sunnah yang benar ini? Karena banyak distorsi informasi di sana, di luar khususnya di media sosial yang berkaitan dengan akidah, pemahaman terhadap keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Ustaz. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi, Al-Akh Arif tadi kalau tidak salah ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Iya, istiqomah tentu saja merupakan perkara yang sangat penting dalam Islam. Dan agama Islam yang sempurna tentu saja sangat memberikan perhatian besar kepada masalah istiqomah ini. Karena ketika Islam memerintahkan kepada kita untuk selalu berpegang teguh dengan agama ini, untuk selalu menyempurnakan keimanan, ketaatan, tauhid, dan ketakwaan kita kepada Allah, maka pastinya Islam juga memberikan perhatian terhadap segala sarana atau segala sebab yang akan menyampaikan kita kepada kebaikan ini dan juga menjadikan kita selalu istiqamah dan teguh di atasnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan, misalnya kita membaca ya di dalam doa di surat Al-Fatihah di setiap rakaat salat kita, ya, salat yang wajib maupun salat yang sunnah, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Di sini kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, bukan hanya meminta jalan yang lurus, tapi juga ada permintaan ats-tsabat 'alaiha. Keteguhan atau istiqomah di atas jalan yang lurus itu. Makanya ini termasuk doa yang sangat agung kalau kita renungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu bahwa seorang hamba bisa saja hari ini dia menempuh jalan yang lurus, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa besok atau pekan depan, bulan depan, sampai di akhir hayat kita, kita akan terus istiqomah di atas jalan yang lurus. Makanya kita baca doa ini, kita renungkan bahwa ini terdapat permintaan, permohonan kita sebagai hamba untuk dimudahkan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di akhir hayat kita. Nah, makanya juga bahkan kita butuhkan hidayah Allah ini, istiqomah ini, sampai kita dimudahkan masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ucapan penghuni surga setelah masuk ke dalam surga, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami untuk bisa masuk ke dalam surga, dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melakukan sebab-sebab, ya, sebab-sebab yang semakin menguatkan keimanan kita. Tetap kita menuntut ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat utamanya tentang pembahasan-pembahasan yang meningkatkan iman, keyakinan, akidah, dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu sebab utama yang menjadikan kita teguh dalam kehidupan di dunia ini sampai di akhirat nanti adalah berpegang teguh dengan prinsip dasar Islam kita, yaitu 2 kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ibrahim alaihi salam, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ucapan yang teguh ini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini kemudian menyebutkan, innal muslima al-muslimu idza su'ilal fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fadzaka qauluhu faqara al-ayah. Seorang muslim itu ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburannya, maka dia akan mempersaksikan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah,
dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, itulah makna firman Allah di ayat dalam surat Ibrahim tadi. Kemudian banyak membaca Al-Qur'an, merenungkan isinya. Ya, tentu berzikir juga dengan merenungkan kandungan maknanya, termasuk tadi menjauhi perbuatan maksiat. Kalau kita mengetahui mudahnya masuk berita-berita atau hal-hal yang bisa mendangkalkan iman, maka kita hati-hati menggunakan media sosial. Kalau tidak perlu, tidak perlu. Jangan kita larut di dalamnya. Kita hanya batasi dengan hal-hal yang kita perlu saja. Kalau ada berita-berita yang tidak benar, jangan penasaran untuk baca. Langsung dihapus saja. Masya Allah, hal-hal yang benar, hal-hal yang bermanfaat, masih banyak yang belum kita baca. Kenapa kita harus disibukkan dengan membaca hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut? Dengan sebab ini kita perbanyak, kita selalu berdoa kepada Allah, yang paling penting minta pertolongan dan penjagaan dari Allah. Dengan melakukan sebab-sebab ini, insya Allah kita akan dimudahkan untuk istiqomah sampai di akhir hayat kita tetap di atas pemahaman dan pengamalan Islam yang benar. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya serta nasihat yang telah disampaikan khususnya untuk penanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya dari Ummu Abdillah di Makassar, beliau bertanya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustadz bahwa jika sudah berumur di atas 40 tahun, maka prioritas kita adalah akhirat. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana dengan kita yang di usia ini malah semakin kerja keras, semakin getol untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan biaya sekolah dan lain-lain. Lah ini kami sadari dan kami khawatir amal soleh kami sedikit untuk bekal akhirat nanti. Mohon nasihatnya, silakan Ustaz. Barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau Ummu Abdillah yang ada di Makassar tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau, keluarganya dan juga bagi kita semua. Iya, tentu saja umur 40 tahun kita harus lebih mengutamakan akhirat. Ini tidak terbatas hanya umur 40 tahun saja. Sebelum itu pun kita sudah usahakan lebih memperhatikan akhirat kita. Karena akhirat jelas kehidupannya kekal abadi, sementara dunia hanya sesaat saja, sekejap saja akan berakhir. Sementara yang kekal abadi, akhirat yang tidak ada akhirnya, tentu yang lebih pantas untuk kita utamakan. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kalian wahai manusia, kebanyakan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah berdoa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat nanti. Ya, barakallahu fikum, kenyataannya ketika manusia kebanyakan lebih mengejar pemenuhan kebutuhan dunianya, jelas ini keliru dan ini salah. Ya, urusan dunia semakin kita kejar memang akan semakin menjadikan kita terus merasa kurang. Itulah hakikatnya dunia. Kita tidak akan pernah merasa cukup dengan dunia kita kalau terus kita berambisi mengejarnya. Tapi kalau dunia itu kita letakkan di belakang kita, tetap kita berusaha, tetap mencari nafkah, karena itu diperintahkan dalam agama. Dan ini merupakan bagian dari mementingkan akhirat, karena kita laksanakan perintah agama. Tapi tidak perlu kita berlebih-lebihan, berambisi, ya sekedar yang cukup saja. Maka dengan sebab seperti ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecukupan di hati kita, dan justru ketika dunia datang, dunia itu dalam keadaan rendah. Karena dunia itu kalau rendah berarti kita akan bisa menundukkannya, tapi kalau dunia datang dalam keadaan dia tinggi, kita tinggikan dia, kita muliakan, maka kita yang akan diperbudak dan direndahkan oleh dunia. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu alaihi syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai puncak dari cita-citanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusannya semuanya rusak, bercerai-berai. Dan Allah jadikan rasa butuh, miskin selalu ada di hatinya, tidak pernah merasa cukup. Dan
Sesudah itu juga lam ya'tihi minad dunya. Dunia tidak akan datang kepadanya lebih daripada apa yang Allah takdirkan untuknya. Ya, ini dia juga tidak akan dapatkan dunia secara berlebihan. Tapi barang siapa yang menjadikan akhirat niatnya, Allah Subhanahu wa taala akan himpunkan urusannya, akan mudahkan penyelesaian urusannya. Kemudian Allah jadikan rasa cukup selalu ada di hatinya, dan ketika dunia datang kepadanya, dunia itu dalam keadaan rendah sehingga tidak memperbudak dirinya, tidak menguasai dirinya. Jadi itu caranya prinsip kita dalam memahami urusan dunia ini, ya. Kita lakukan sesuai dengan prinsip yang diajarkan di dalam agama Islam. Dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan kita dan menjadikan kecukupan selalu ada dalam hati kita, yang ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu khairan, terima kasih atas nasihat dan bimbingannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikut ini kami bacakan pertanyaan dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, bagaimana kita menanamkan untuk anak-anak kita yang sekarang sudah tumbuh dewasa, di mana segala sesuatu itu harus kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya Allah akan memberikan kemudahan atas segala urusan. Anak-anak sekarang ini cenderung egonya tinggi, khususnya dalam rangka bahwasanya semuanya sebab karena dia. Dan kalau gagal pun dia merasa karena ini kekurang cakapan dia di dalam bekerja dan sebagainya. Sangat jarang sekali menisbatkan semua hasil dan usahanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sering kadang lupa akan peran Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan. ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau Abdullah tadi, ya, Al-Akh Abdullah yang ada di Cilengsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan dan taufiknya bagi beliau dan juga keluarganya serta kita semua. Ya, yang bisa kita lakukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menasihati anak-anak kita yang sejak kecil maupun yang sudah beranjak dewasa. Kita semua yakin Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Dan itu jelas hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Yani fitrah kecenderungan kepada Allah, mengakui penciptaan Allah, mengakui yang maha kuasa atas segala sesuatu hanyalah Allah. Tapi syaitanlah yang berusaha memalingkan manusia dari fitrah ini. Di hadis kursi yang lain dan juga sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a, thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, cenderung kepada tauhid, menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Kemudian syaitan mendatanginya dan memalingkannya dari agama yang lurus itu. Jadi kita yakin anak-anak kita masih punya fitrah ini, maka kita terangkan sama mereka. Kalau mereka putus asa ketika mendapati kegagalan menisbatkan kepada dirinya, kita terangkan. Ya, segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Ya, pelan-pelan terangkan sama dia. Dan ketika Allah takdirkan itu, maka ini Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Apa yang gagal kita lakukan kan kita tidak tahu nanti akibatnya justru bisa buruk. Tidak semua orang yang bisa melakukan hal ini kemudian baik. Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang lebih baik bagi kita, maka Dia memalingkan kita ya dengan cara yang halus agar kita tidak lakukan ini yang mendatangkan keburukan bagi kita. Insya Allah Allah ingin palingkan kita ke hal yang lain yang lebih baik. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "La yaqdillahu li abdihi syai'an illa kana dzalika khairan lahu." Allah Subhanahu wa taala tidaklah menentukan ketentuan takdir kepada hambanya kecuali itu adalah untuk kebaikan baginya. Makanya kita sampaikan kepadanya hal-hal yang seperti ini. Kita ingatkan kembali kepada masalah tauhid. Kita ingatkan kembali bahwa Allah itu yang maha kuasa dengan pelan-pelan. Ya, kalaupun dia bantah kita luruskan lagi dengan cara yang baik, maka ini insya Allah akan menjadi sebab fitrahnya ya kembali kita ajak, kita bangkitkan, yang dengan sebab itu dia akan memudahkan untuk ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini
kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak sia-sia karena kita mendapatkan pahala menasihati anak kita. Kalaupun dia belum sadar atau dia belum ingat, maka terus kita ingatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan taufik kebaikan baginya dan bagi kita semua. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut kami sampaikan kembali pertanyaan dari saudara Rahmadi yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Kalau orang yang amalannya baik dalam segala hal, misalnya khususnya dalam bermasyarakat, cuman permasalahan dia nggak bisa baca Al-Quran, gimana itu Ustadz? Mohon pencerahannya, silahkan. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak Rahmadi tadi kalau nggak salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Orang yang baik dalam segala hal, bergaul dengan masyarakat baik, tapi dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti tidak bisa dikatakan baik dalam segala hal. Bagaimana mungkin dia menjaga hubungannya baik dengan manusia, tapi dia tidak menjaga hubungan baik dengan Allah? Ya, orang yang seperti ini kita katakan, selama dia masih belajar, mau berusaha belajar, tetap terjaga kebaikannya, insya Allah. Karena bagaimanapun manusia tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan langsung bisa baca Al-Quran dengan baik, kan? Maka kita katakan belajarlah. Berusaha bersungguh-sungguh untuk belajar. Karena Al-Quran ini menjadi sebab Allah mudahkan kebaikan bagi kita, menjadi sebab diangkatnya derajat kita. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang dengan sebab Al-Quran ini, yaitu yang mempelajarinya, membacanya dengan benar, dan merendahkan derajat atau kedudukan orang-orang lain juga dengan sebab Al-Quran ketika tidak mau mempelajari, tidak mau membacanya dengan benar. Maka orang yang tadi, kalau ada yang seperti itu, kita katakan kebaikan Anda bisa jadi akan sia-sia. Ketika Anda tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar, berarti ya sholatnya tidak akan sah kalau bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, tidak sesuai dengan makhrajnya misalnya. Sholatnya juga tidak akan sah. Bagaimana akan baik urusan-urusan yang lain? Sementara sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab di hadapan Allah. Kalau baik maka akan baik amal yang lain. Kalau buruk maka akan buruk amal yang lain. Maka kita katakan, kekurangan ini bisa kita atasi dengan berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Kemudian belajarlah untuk membaca Al-Quran dengan benar. Belajarlah tajwid, belajarlah makhraj yang benar. Supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Maka dengan sebab itu kita akan dapatkan banyak kebaikan-kebaikan yang semakin menguatkan keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 021823 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Silahkan, bisa melalui telepon maupun pesan singkat. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo, silahkan. Kami coba akan bacakan dari pertanyaan saudara kita Taufik. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar paham tentang agama sementara kita orang tuanya sudah bercerai atau berpisah? Sementara anak-anak sudah terlanjur tumbuh menjadi dewasa dan rasanya seperti canggung dan susah untuk memberikan nasihat-nasihat ketika mereka dewasa seperti ini. Silahkan Ustaz. ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan beliau, termasuk dalam masalah mengajarkan kebaikan kepada keluarganya, dan juga semoga Allah mudahkan segala kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, pertama kita ingat tentu saja Allah Subhanahu wa taala mewajibkan diri kita dan keluarga kita untuk selalu kita ajarkan kebaikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala
yang disebutkan dalam penafsirannya dari ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ay alimu anfusakum wa ahlikumul khaira. Ajarkanlah kebaikan kepada dirimu dan kepada keluargamu. Kita harus menghilangkan kecanggungan tersebut. Kalau terjadi ya musibah, kedua orang tuanya telah berpisah, ya, dan qadarullah wa ma syaa fa'al, ya. Ini adalah takdir Allah dan semoga Allah jadikan yang terbaik dari ketentuan takdirnya ini. Tetapkan sebagai bapaknya, termasuk juga ibunya, punya kewajiban untuk mendidik orang tuanya. Bagaimanapun anak tersebut tetap ada kedekatan dengan kedua orang tuanya, maka kesempatan ini kita manfaatkan. Apalagi misalnya sebagai bapak, dia tetap memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ketika dia memberikan nafkah, dia ingatkan kepada anak-anaknya untuk tetap menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, bahkan mengajak mereka kepada kebaikan. Tetap dia manfaatkan ketika bertemu dengan mereka untuk menyampaikan nasihat yang baik sebagai wujud perhatiannya akan hal ini. Jangan canggung, karena ini adalah pertama kewajiban kita, dan apa yang kita sampaikan tidak sia-sia. Apalagi pasti ada kedekatan hati antara anak dengan orang tuanya yang bisa dimanfaatkan orang tuanya untuk mengajak mereka selalu kepada kebaikan dan mengingatkan kepada mereka untuk menjauhi keburukan-keburukan. Tetap dia berusaha, tetap dia menasihat secara maksimal, tidak sia-sia karena itu berpahala dan merupakan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan menunaikan kewajiban tentu pahalanya sangat besar. Tetap dia usahakan dan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan taufiknya kalau dia bersungguh-sungguh dalam kebaikan-kebaikan ini. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami akan bacakan untuk pertanyaan terakhir di pertemuan kita dari Ummu Azam yang bertanya, izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi orang tua yang sering menyumpahi anaknya ketika dia marah, seperti berkata dasar anak durhaka atau anak durhaka dan lain sebagainya. Mohon nasihatnya Ustadz untuk orang tua dan anak yang mengalami permasalahan tersebut. Jazakallahu khairan. Silahkan Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan taufiknya bagi beliau yang bertanya dan memberikan kesadaran bagi ibunya yang selalu mengucapkan ini agar meninggalkan keburukan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, tentu saja ucapan ini tidak baik, ya, dan tidak benar. Makanya para ulama menjelaskan bahwa sebagaimana anak itu dilarang durhaka kepada orang tuanya, orang tua juga tidak boleh dalam tanda kutip durhaka kepada anaknya. Ya, ini mendidik dengan pendidikan yang tidak baik, menyumpah atau mendoakan doa-doa keburukan seperti ini. Naudzubillahi min dzalik. Yang jelas itu adalah perbuatan dosa yang sangat buruk yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh ibu yang seperti itu keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan, tentu kita jangan membalas keburukan dengan keburukan. Tetap kita diperintahkan berlaku sopan atau santun kepada orang tua. Kita ingatkan nanti saat-saat dia tenang bahwa jangan doakan keburukan seperti itu. Ya, karena kalau anaknya baik, anaknya menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat juga adalah orang tuanya. Karena amal-amal kebaikan dari anak sampai kepada orang tuanya. Yang akan mendoakan juga kebaikan bagi orang tuanya tentu adalah anak yang soleh. Maka ingatkan kepada dia, nasihati dia tentang hal ini. Dan juga ketika dia mendoakan keburukan, ya tentu kalau anaknya tidak durhaka, anaknya tidak salah, ya tidak akan sampai kepada dia doanya. Ya, tidak mesti semua doa orang tua itu terkabul, dalam artian ketika dia memaki anaknya, misalnya karena anaknya itu mengamalkan amal kebaikan. Misalnya karena anaknya itu misalnya memakai hijab yang syar'i, yang perempuan, ternyata ibunya tidak suka. Dia suka anaknya buka aurat. Akhirnya dia menyumpahi anaknya. Tidak akan sampai doa tersebut. Justru bisa menjadi sebab keburukan bagi dirinya sendiri karena anaknya melakukan hal yang benar. Hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibunya mungkin karena tidak kenal agama sehingga dia mencela anaknya karena ini, maka tentu tidak akan sampai kepada anaknya. Artinya anak ini berusaha untuk menjaga sikap jangan membalas keburukan dengan keburukan, tetap berlaku baik kepada ibunya, tetap mendoakan kebaikan dan menasihatinya semampu yang dia lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesungguhannya menjadikan itu sebagai sebab untuk memperbaiki keadaan dirinya dan keadaan ibunya tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan kajian kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji serta jawaban-jawaban pertanyaan tadi bisa memberikan faedah kebaikan dan sebaik-baik bekal untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Demikian ikhwatal Islam, sahabat Roja dimanapun Anda berada, program acara pembahasan kitab Al-Fawaid telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan kami mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan dalam kami menghadirkan program acara ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.